Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alimun Hanif sebagai kali ini kita akan membahas materi barisan dan deret geometri. Barisan adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Setiap bilangan dalam barisan merupakan suku dalam barisan. Contoh, pada materi kali ini kita akan membahas barisan geometri. Di sini ada contoh 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Pada barisan geometri memiliki pola perkalian dan pembagian. Di sini memiliki contoh pola perkalian, yaitu jarak antara 1 ke 2 dikalikan dengan 2. Begitupun dengan 2 dan 4. 2 ke 4 jaraknya dikali dengan 2. Begitupun 4 ke 8 jaraknya dikalikan dengan 2 pula. Yang pertama, barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai perbandingan atau rasio tetap di antara dua suku barisan yang berurutan. Perbandingan antara dua suku barisan yang berurutan disebut rasio. Rasio dapat disimbolkan dengan R. Rumus suku ke N barisan geometri sebagai berikut. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Dengan keterangan UN sama dengan suku ke N. A sama dengan U1 atau suku pertama. R sama dengan rasio. Rasio dapat dirumuskan dengan R sama dengan UN dibagi UN dikurangi 1, atau bisa juga dengan R sama dengan U2 dibagi U1. Contoh, diketahui barisan geometri 4, 12, 36, 108, dan seterusnya. Maka tentukan A rasio, B rumus suku ke N, dan C suku ke 10. Penyelesaian. A. Barisan geometri 4, 12, 36, 108, dan seterusnya. Berarti kita akan memperoleh suku pertamanya yaitu A sama dengan 4 dan suku kedua yaitu 12. Kita akan mencari rasio dengan rumus R sama dengan U2 dibagi U1 atau suku kedua dibagi suku ke-1. Suku kedua yaitu 12 dibagi suku pertama. Suku pertamanya kan 4, jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kemudian kita akan mencari rumus suku ke N. Dengan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. A-nya berapa? A-nya 4 dikali R. Rasionya 3. Jadi 4 dikali 3 pangkat N kurangi 1. Jadi rumus suku ke N adalah UN sama dengan 4 kali 3 pangkat N dikurangi 1. Kemudian kita akan menghitung yang C. UN sama dengan 4 dikali 3 pangkat N kurangi 1. Kita akan mencari suku ke-10. U10 sama dengan 4 dikali 3
pangkat 10 kurangi 1 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 9. 3 pangkat 9 berarti 3 dikali 3 dikali 3 sampai 9. Sama dengan 4 dikali 19.683. U10 sama dengan 78.732. Jadi, suku ke-10 adalah 78.732. Yang kedua yaitu suku tengah barisan geometri. Suatu barisan geometri dengan banyak suku ganjil mempunyai suku tengah yang terletak di tengah-tengah antara U1 dan UN. Suku tengah barisan geometri dapat ditentukan menggunakan rumus sebagai berikut. UT sama dengan akar U1 dikali UN. Dengan keterangan UT sama dengan suku tengah, U1 sama dengan suku pertama, dan UN sama dengan suku ke N. Contoh, tentukan suku tengah dari barisan geometri 1, 4, 16, 65.536. Penyelesaian barisan geometri 1, 4, 16, 65.536. Berarti kita akan memperoleh suku pertama yaitu 1 dan suku ke N 65.536. Sehingga UT sama dengan akar U1 dikali UN. Suku pertamanya berapa? Suku pertamanya yaitu 1. Dan suku ke N 65.536. Maka UT sama dengan akar U1 dikali UN sama dengan akar 1 dikali 65.536 sama dengan akar 65.536 sama dengan 256. Jadi, suku tengahnya adalah 256. Yang ketiga yaitu sisipan pada barisan geometri. Beberapa bilangan juga dapat disisipkan di antara dua suku yang berurutan pada deret geometri, sehingga membentuk deret geometri baru. Akibatnya, rasio barisan geometri tersebut juga berubah. Rasio barisan geometri setelah diberi sisipan dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. R aksen sama dengan K ditambah 1 akar R. Dengan keterangan R aksen sama dengan rasio barisan geometri baru. K sama dengan banyak bilangan yang disisipkan. Dan R sama dengan rasio barisan geometri mula-mula. Contoh, di antara bilangan 4 dan 324 disisipkan 3 bilangan, sehingga diperoleh deret geometri baru. Tentukan A. Rasio deret yang baru, B. Jumlah 5 suku pertama dari deret yang baru. Penyelesaian A. Kita peroleh suku pertama yaitu 4 dan suku keduanya 324. Kemudian yang akan disisipkan yaitu 3 bilangan. Jadi K sama dengan 3. Karena yang A akan dicari rasio deret yang baru, maka R sama dengan
324 dibagi 4 sama dengan 81. Kemudian R aksen sama dengan K ditambah 1 akar R sama dengan 3 ditambah 1 akar 81 sama dengan 4 akar 3 pangkat 4. Kenapa 3 pangkat 4? Karena 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 81. Kemudian R aksen sama dengan kurang lebih 3. Jadi rasio deret yang baru adalah 3 atau negatif 3. Kemudian yang B. Jadi kita akan menentukan jumlah 5 suku pertama dari deret yang baru. Berarti kita akan menggunakan rasio deret yang baru, yaitu 3 dan negatif 3. Untuk R sama dengan 3, berarti R lebih besar dari 1. Maka kita akan menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Di sini kita akan menentukan jumlah 5 suku pertama, maka Sn sama dengan S5. Sehingga S5 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi 3 kurangi 1 sama dengan 4 dikali 243 dikurangi 1 dibagi 2. Kenapa 243? Karena 3 pangkat 5 sama dengan 243. Sama dengan 2 dikali 242. Kenapa 2? Karena 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 243 dikurangi 1 sama dengan 242. Sehingga 2 dikali 242 sama dengan 484. Selanjutnya untuk R sama dengan negatif 3. Berarti R kurang dari 1. Maka kita akan menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. S5 sama dengan 4 dikali 1 dikurangi negatif 3 pangkat 5 dibagi 1 dikurangi negatif 3. Kemudian 4 dikali 1 dikurangi 243 dibagi 1 ditambah 3. Kenapa jadi 1 ditambah 3? Karena 1 dikurangi negatif 3 hasilnya 1 ditambah 3. Karena negatif ketemu negatif jadi hasilnya positif. Sehingga S5 sama dengan 4 dikali negatif 242 dibagi 4. Jadi S5 sama dengan negatif 242. Jadi jumlah 5 suku pertama dari deret yang baru adalah 484 untuk R sama dengan 3 dan negatif 242 untuk R sama dengan negatif 3. Yang keempat yaitu deret geometri. Deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Sedangkan deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Rumus jumlah n suku pertama deret geometri yaitu Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi
1 dikurangi R. Rumus ini untuk R kurang dari 1. Kemudian ada juga Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R kurangi 1. Rumus ini untuk R lebih besar dari 1. Dengan keterangan Sn sama dengan jumlah N suku pertama. A sama dengan suku pertama. R sama dengan rasio. Dan N sama dengan banyak suku. Contoh. Diketahui deret geometri 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah dan seterusnya. Hitunglah jumlah 6 suku pertama deret tersebut. Penyelesaian. Diketahui deret geometri 16 ditambah 8 ditambah 4 dan seterusnya. Berarti suku pertama yaitu 16 dan R sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan 8 dibagi 16 sama dengan 1/2. Karena R kurang dari 1, maka menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi. Maka S6 sama dengan 16 dikali 1 dikurangi setengah pangkat 6 dibagi 1 dikurangi setengah. Sehingga 16 dikali 1 dikurangi 1/64 dibagi setengah. S6 sama dengan 32 dikali 64/64 dikurangi 1/64. Kenapa menjadi 32? Karena 16 dibagi setengah sama dengan 32. 64 dibagi 64 sama dengan 1. S6 sama dengan 32 dikali 63/64. Kenapa jadi 63/64? Karena 64 dikurangi 1 hasilnya 63. Kemudian S6 sama dengan 63 dibagi 2. Jadi jumlah 6 suku pertama dari deret tersebut adalah 63/2. Yang kelima yaitu deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga adalah deret geometri yang banyak sukunya tak berhingga. Deret tak hingga ada dua jenis, yaitu deret geometri tak hingga divergen dan deret geometri tak hingga konvergen. A. Deret geometri tak hingga divergen mempunyai rasio R mutlak lebih besar dari 1. Deret geometri tak hingga divergen mempunyai kecenderungan makin besar tanpa batas atau makin kecil tanpa batas. Oleh karena itu, jumlah deret geometri tak hingga divergen tidak dapat ditentukan nilainya. B. Deret geometri tak hingga konvergen mempunyai rasio -1 kurang dari R kurang dari 1 atau R mutlak kurang dari 1. Dalam hal ini, jumlah deret geometri tak hingga konvergen dapat ditentukan nilainya. Jumlah N suku pertama deret geometri untuk R kurang dari 1 adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 kurangi R. Untuk N mendekati tak hingga, nilai R pangkat N mendekati 0, sehingga rumus jumlah deret geometri tak hingga yaitu S tak hingga sama dengan A
per 1 dikurangi R. Dengan keterangan S tahingga sama dengan jumlah deret geometri tahingga. A sama dengan suku pertama dan R sama dengan rasio. Contoh. Hitunglah jumlah deret geometri tahingga berikut ini. A. 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 40 dan seterusnya. B. Negatif 64 ditambah 32 ditambah negatif 16 ditambah 8 dan seterusnya. Penyelesaian. A. 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 40 dan seterusnya. Berarti A sama dengan 5 dan R sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Berarti deret tersebut merupakan deret geometri tahingga. Divergen karena R lebih besar dari 1. Jadi jumlah deret 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 40 dan seterusnya tidak dapat ditentukan nilainya. B. Negatif 64 ditambah 32 ditambah negatif 16 ditambah 8 dan seterusnya. Berarti A sama dengan negatif 64 dan R sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan 32 dibagi negatif 64 sama dengan negatif setengah. Berarti deret tersebut merupakan deret geometri tahingga konvergen karena R kurang dari 1. Sehingga S tahingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi R sama dengan negatif 64 dibagi 1 dikurangi negatif setengah sama dengan negatif 64 dibagi 1 ditambah setengah sama dengan negatif 64 dibagi 2 dibagi 2 ditambah setengah sama dengan negatif 64 dibagi 3/2 sama dengan negatif 128/3. Jadi negatif 64 ditambah 32 ditambah negatif 16 ditambah 8 dan seterusnya sama dengan negatif 128 dibagi 3. Yang keenam yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Ada permasalahan dalam kegiatan sehari-hari yang dapat disajikan dalam bentuk barisan dan deret geometri. Berikut ini merupakan permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan konsep barisan dan deret geometri. Contoh. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 12 meter. Setiap kali bola tersebut memantul, ketinggiannya sama dengan setengah kali dari ketinggian sebelumnya. Tentukan panjang lintasan total yang dilalui bola tersebut sampai berhenti. Jawab. U1 sama dengan 12. U2 sama dengan setengah dikali U1 sama dengan setengah dikali 12 sama dengan 6. U3 sama dengan setengah dikali U2 sama dengan setengah kali 6 sama dengan 3. Dan seterusnya. Dalam hal ini, panjang lintasan bola merupakan deret geometri konvergen. Panjang lintasan sama dengan panjang lintasan turun ditambah panjang lintasan naik sama dengan
12 ditambah 6 ditambah 3 dan seterusnya ditambah 6 ditambah 3 ditambah 3 per 2 ditambah seterusnya. Sama dengan setengah dibagi 1 dikurangi setengah, kemudian ditambah panjang lintasan naik, yaitu 6 dibagi 1 dikurangi setengah, sama dengan 12 per setengah. Kenapa per setengah? Karena 1 dikurangi setengah sama dengan setengah. Kemudian ditambah 6 per setengah, sama dengan 24 ditambah 12 sama dengan 36. Jadi, panjang lintasan total yang dilalui bola tersebut sampai berhenti adalah 36. Sekian pembahasan materi pada hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.